acara Bimtek untuk pilkada tahun 2024. Silakan dari Pak Ali kalau di sini. Baik, terima kasih. Saya berdiri aja ya. Selamat malam Pak RW, beserta jajarannya, teman-teman dari KPPS yang sudah ada di sini. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Perlu nggak? Bosan kan? Sudah bosan ya? Saya kenalkan satu aja deh. Ini adalah cek bisa. Cek. Ini adalah Parangga adalah PKD itu Bawaslu-nya Kelurahan Pluit. Ya nanti semua PPPS di bawah Parangga. Ya, oke. Saya langsung mulai aja ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Siapa yang baru pertama kali? Siapa yang baru pertama kali jadi KPPS? Yang baru pertama kali ada satu. Oke. Berarti saya akan berpikir lebih cepat ya. Karena secara keseluruhan pilkada pileg maupun pileg kondisinya mirip. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu ada perubahan sedikit dan itu nggak terlalu signifikan ya. Oke, saya langsung mulai aja ya karena materi cukup panjang. Terus ada si rekap lagi. Jadi hari ini saya bagi dua sama apa ini di tetangga. Kalau biasanya saya berdua, jadi saya mau materi, Pak Yudi mau si rekap, tapi kalau nanti saya bisa sama-sama berlatih ya. Jadi malam ini kita akan sama-sama belajar sedikit ya, sama-sama belajar dan mengingat kembali sebenarnya ya mirip-mirip lah sedikit. Cuma ada perubahan dikit-dikit doang. Oke? Ya. Dasar hukum nanti gini, nanti yang ininya habis sudah. Tahu apa? Nanti ikut PPT-nya saya akan share di grup. Jadi coba perhatiin aja. Ya ini adalah dasar hukum. Oke, lanjut dilatih dikit. Ke atas. Solokannya ke atas. Ya, ini adalah dasar hukum. Nanti silakan dibaca aja. Dasar hukumnya cuma sekedar kita tahu aja lah ya. Ini jadwalnya. Jadi jadwalnya adalah kita akan mulai membagikan dan mengumumkan untuk pemilu ini mulai dari pertengahan November. Mudah-mudahan tanggal 23 nanti kita sudah bisa dapat C6 atau undangan untuk C politik kampanye. Mudah-mudahan saya dapat janji. Hanya itu kiriman langsung dari KPU. Ya, kita akan laksanakan pemilu tanggal 27. Karena cuma satu kotak dan satu pemilihan gubernur, jadi kita satu kotak. Saya sih mengharapkan jam 4 sudah sampai kotaknya di kecamatan. Cuma satu loh, cepat. Nah, ya kan. Nah, saya berharap jam 4 sudah sampai. Kali ini balik kotaknya nggak ke Pejagalan, tapi di kecamatan Penjaringan yang dekat Hewan JT ya yang dulu. Ya. Kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja nanti ya. Oke. Nah ini sedikit informasi tentang perlengkapan yang ada. Ini juga nanti kita baca sendiri aja. Ini juga mengenai kondisi logistik yang kita terima nanti pada saat tanggal 26 nanti. Nanti kita akan distribusi logistik tanggal 26. Nanti yang akan diterima adalah satu kotak plus 4 bilik plus satu kantong berisi alat tulis dan lain-lainnya. Ya, itu. Jadi nanti akan dibawa ke RBS dan ke RW. Nanti diambil masing-masing PPPS. Ada di sini doang kan? Tidak usah kok ya. Ya ini ada banyak macam. Nanti kita belajar baca sendiri. Karena ini sudah terpisah semua dan tak perlu dihafalin. Ini yang di dalam kotak, ada suara-suara dan sebagainya.
Nah, persiapan ya. Untuk persiapan pemungutan suara kita tahu namanya C6 ya. C6 atau undangan di cara namanya. Ya, dari pemilu kemarin kita udah bilang sekarang namanya C pemberitahuan. Jadi C pemberitahuan ini akan diterima oleh KPPS, silakan isi, ditandatangani dan disebarkan ke warga. Ya, nanti ada contohnya di sini. Nah, seperti ini. Yang paling penting adalah pengisian di sini, Pak. Nomor DPT. Kenapa penting? Karena DPT-nya di daftarnya, daftar pemilih tetap itu semuanya abjad. Dari A, namanya itu diabjad. Dari A sampai Z. Jadi, kalau ada mungkin suami istri yang namanya Awi, terus istrinya namanya Joyce, misalkan, dia kan terpisah, nggak satu keluarga. Nah, itu yang kami coba ketua KPPS atau anggota KPPS dibantu sama pengurus RT atau RW untuk memilah-milah itu nanti. Biasanya sih dibantu sama RT ya, biar lebih kenal. Karena RT lebih kenal sama warganya ya, biasanya ya. Seperti itu. Ya, nomor urut yang pasti lebih cukup mempermudah, membedakan. Kita nggak usah cari nama. Misalkan nomor urut 470, kita nggak usah buka satu-satu namanya. Cukup lihat nomor urut 470, langsung buka di halaman 470 untuk mencari nama kita. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada saran waktu kehadiran. Saran waktu kehadiran ini adalah bukan mutlak, tapi kita menyarankan mereka untuk datang. Kita bagi, kan kita 600 ini satu TPS kurang lebih maksimal. Ini ada 6 jam, kita bagi 6 biasanya. 7 sampai 10, 7 sampai 8, 8 sampai 9, itu ya. Jadi orang-orang udah ada mau ke pasar, mau ke pasar ke jalan. Ya, jadi ini adalah bukan mutlak, tapi disarankan. Kalau misalnya kita Pak datanya jam 11 ya, di sini jam 11 ada jatah nih. Kalau dia jatahnya 7 atau jam 8, boleh nggak? Boleh, silakan. Ini hanya disarankan, nggak mutlak. Ya, terus dia ada tanda terima seperti di bawah ini. Ya, tanda terima seperti biasa, tanda terima disimpan lagi di ketua KPPS. Jadi untuk perlakuan C6 ini atau C pemberitahuan ini yang terdistribusi terbagi, berarti kan kita cuma pegang ini aja ya, bawahnya ya. Maupun yang tidak terbagi, nggak usah kembalikan ke PPS, cukup disimpan di ketua KPPS. Nanti ketua KPPS taruh bahwa waktu pemilu, nanti semuanya ini dikembalikan ke kotak. Ada amplop-amplopnya nanti, ada sampul-sampulnya, bukan di belakang ya. Oke, ingat semua ini yang paling penting juga. Harus ditandatangani, bukan dicap, nggak boleh dicap, nggak boleh bikin cap tangannya, harus tangan asli. Ya, ini ketua. Oke, Pak, kalau yang nggak ketemu terus saya pimpin, boleh nggak? Boleh. Yang penting tanda terimanya diisi dengan nama jelas siapa yang menerima. Ya kan, jadi kalau misalkan dia datang, saya nggak punya undangan gini-gini, ternyata ada yang terima si Anu. Ya kan, jadi dia nggak ada excuse lagi untuk bilang saya nggak terima atau nggak boleh, gitu ya. Oke, untuk cek pemberitahuan, pejabat TPS seperti biasa ya, kalau penyuluhan TPS akan disiapkan oleh pengurus RW. Saya nggak tahu nanti kondisinya gimana, yang pasti tidak sini 3 TPS. Apakah di atas lagi atau nanti ada di bawah semua? Di atas satu. Di atas satu. Ya, di atas satu. Nah, nanti tolong untuk yang di atas, kalau sampai ada disabilitas, tolong dibantu ya tadi ya. Karena harusnya idealnya itu nggak ada di atas hotel, idealnya. Cuma karena kondisinya seperti ini udah nggak apa-apa. Tapi tolong dibantu aja, apalagi terutama yang kursi roda. Karena kursi roda nanti coba dari ke atas kan, seperti itu ya. Karena TPS kita harus memprioritaskan untuk pemilih-pemilih disabilitas, ya, orang tua, wanita hamil, disabilitas seperti itu.
Ya. Luasan TPS sama seperti kemarin, idealnya 8 kali 10. Tapi nanti silakan disesuaikan lagi dengan kondisi setempat. Jadi nggak mutlak harus gitu ya. Tapi ya jangan kecil-kecil banget ya. Dulu pernah ada kejadian TPS-nya cuma 4 kali 6. Berderet 5 TPS. Kasihan KPPS-nya Bapak Ibu udah kayak masuk sauna. Wah, asal. Atau kecil. Itu masuk KPPS aja udah 7. Ya kan, plus saksi plus pengawas 10-11. Ya sisanya gimana itu? Jadi saya nggak tahu sih kemarin itu mungkin karena pemikirannya mau menghemat biaya atau gimana, saya nggak tahu juga. Ya, oke. Nah, ini TPS harus berdiri 1 hari 1 hari A. Jadi 26 itu sudah jadilah, sudah siap semua. Oke. Ini ada sedikit perkembangan dikit. Kalau dulu kan pintu masuknya sini ya. Ya, sekarang berubah dikit. Sorry ya, saya lagi bahan ini agak. Pintu masuknya dari sini. Seperti biasa 4 dan 5. Iya, KPPS 4 dan KPPS 5 tetap sebagai penerima tamu istilahnya ya. Jadi mereka yang ada petugas menerima orang yang datang. Nah, kalau dulu kan sebaran-sebaran nih, sekarang nggak usah. Jadi kalau mereka mengoper cek pemberitahuannya ke sini, tekan, ya kan? Terus posisi yang lain adalah dulu juga di seberangnya 1, 2, 3, sekarang di belakang. Ini adalah kursi untuk pengawas dan saksi. Ini nggak usah banyak-banyak, cuma 4. Pengawas 1, saksi 3. Ya, terus ini ada tempat kursi. Nah ini kursi prioritas. Yang kalau yang pernah naik busway pasti sudah tahu ada kursi prioritas. Pak politisi nggak boleh, silakan diisi dengan yang lain kalau ada yang ada pakai. Cuma kalau prioritaskan mereka. Oke? Sekarang ini Pak, kita bilik akan dapat 4 bilik. Ya, ini bilik di ujung ini agak mencar sendiri. Ini juga bilik yang digunakan untuk penyandang disabilitas. Khusus, bukan khusus sih, prioritas. Ya, kalau khusus berarti orang lain nggak boleh pakai. Kalau prioritas boleh orang lain pakai. Ya, kalau sepi, kalau nggak ada orang prioritas silakan pakai. Ini kotak 1 aja, kita cuma 1, ada 2. Ini tinta dan sini 30-an. Ya, untuk daerah ini juga kurang lebih sama, nggak beda-beda jauh ya. Tugasnya semua udah sama. KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 7 semua sama seperti yang kemarin. 45 penerima tamu mencatat daftar hadir dan mengecek jari sejarah. 1, 2, 3 menyiapkan surat suara. 6 jaga kotak, 7 jaga tinta. Semua sama. Lanjut. Nah ini. Tadi di dalam TPS yang boleh masuk ke dalam hanya petugas KPPS, pengawas TPS, saksi dan pemilih. Paling langsung yang bolak-balik kalau kami disuruh ya. Di luar itu silakan menunggu di luar TPS. Misalkan pemantau. Pak, saya lihat pemantau gini sama dong. Atau itu nggak boleh. Pemantau hanya harus menunggu di luar. Ya, dalam hal saksi yang pasti untuk pilkada kali ini saksi cuma 3, calon 1, calon 2, calon 3. Ya, saksi itu harus datang dengan membawa surat mandat dari tim ses, calon 1, calon 2, dan calon 3. Jadi kalau ada saksi datang dengan membawa surat mandat dari partai, maaf, instruksi kita dari tim ses harus asli surat mandatnya, yaitu ditaruh dan dicap asli basah. Ya, kalau Pak, kalau dia datang tanpa surat mandat, ya udah ditunggu di luar dan nggak berhak mendapat salinan. Yang berhak mendapat salinan adalah saksi yang membawa surat mandat. Ya, dari 1 pengawas TPS adalah nanti orang yang membantu kita untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Seperti itu. Pak, kadang-kadang saksi datang berdua. Satu paslon, misalkan nih, paslon nomor 5, datangnya berdua saksinya. Silakan datang berdua, kita cek surat mandatnya.
Kalau mereka datang berdua, masing-masing harus membawa surat mandat. Nggak bisa bilang surat mandat satu datang berdua, nggak boleh. Ya, kalau mereka datang berdua dengan dua surat mandat, tetap satu orang aja yang boleh di dalam. Tapi dengan mereka boleh tukeran. Ya, ya Pak. Diambil Pak. Kita ambil. Ya, kita ambil. Karena nanti surat mandat harus difoto dan nanti ada lagi catatan dan sebagainya. Kalau untuk mengambil surat mandat nggak usah Pak. Nah, nanti kita kasih tanda terima itu di waktu kita menyerahkan untuk C6, C5. Oke? Ya. Jadi itu aja yang ada di dalam TPS. Bahkan polisi pun kalau Kalimantan nggak boleh masuk. Ya, seperti itu. Oke? Satu lagi. TPS kita harus steril dari ya atribut-atribut calon atau atribut-atribut partai. Jadi tolong nanti dicek. Yang pasti KPPS sudah tahu boleh ya, itu pasti kan. Aku nggak boleh. Saksi, kalau pengawas pasti enggak, karena mereka punya putih hitam, pernah gaya. Mereka pasti putih hitam. Yang jadi masalah kan kadang-kadang saksi. Pernah terjadi di daerah 3, mereka datang jam 6, panas pagi, dingin, mereka pakai jaket. Nggak dibuka. Ditutup jam 10 panas, mereka buka jaket, masuk. Pilihanku nomor sekian, itu nggak boleh. Itu jadi masalah besar kalau ada komplainnya. Jadi tolong dicek, kalau pakai jaket Pak, tolong dibuka dulu di mana. Jadi nggak ada. Dan di sekitar kita harusnya tuh radius 100 meter harusnya aturannya. Tidak ada boleh ada atribut-atribut calon maupun partai. Ya, jadi tolong nanti kalau ada dilaporkan saja ke boleh ke Kalimantan, boleh ke Satpol PP. Karena 24, 25, 26 3 hari itu mereka akan menyisir seluruh Muara Karang Kulit, Muarake untuk menurunkan atribut spanduk dan lain-lain. Jadi harus bersih. Oke? Nah, pengumuman suara tetap biasa ya, jam 7 sampai jam 1 ya. Jadi jangan sampai banyak siapa. Si Bang Ranta mau ini sebelah ada lihat. Oke. Ya kita pelaksananya seperti biasa, jam 7 sampai jam 1. Jam 7 mulai, jam 1 selesai. Gak ada penambahan, gak ada pengurangan. Misalkan nih jam 12 DPT-nya sudah habis, sudah datang semua. Pak tutup aja Pak, jangan. Aturannya tetap jam 1. Silakan ngobrol. Takut nanti jam 12 ada DPK. Ya, seperti itu. Kan DPK nanti ada mobil 3 ya. Oke. Setelah itu nah, persiapan lain adalah kalau waktu nanti sudah mencapai jam sebelum jam 7 ya, kalau bisa gitu, kita akan mulai itu jam 7. Kalau bisa, KPPS maksimal datang setengah 7. Karena kenapa? Banyak yang harus disiapkan. Pertama, kotak pemilih harus diambil. Kedua, ada banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, menempel DJT, menempel DPT, menempel apa saja, terus bilik dibuat lagi apa dan sebagainya. Ya, jadi jam 7 langsung mulai. Nah, kalau jam 7 ternyata saksi atau pengawas belum datang, ya kan, silakan tunggu. Batasannya 30 menit. Kalau sampai 7.30 belum datang juga, udah mulai aja. Tapi biasanya sih mereka dari pagi sih, jarang sih sampai datang telat-telat jarang sekali. Ya, nah, terus sesudah ya, makanya saksinya harus saksi nungguin saksi itu harus lengkap. Kalau misalkan nih jam 7 lewat 10 saksi sudah 2, pengawas sudah ada, tanyakan aja, Pak, kita mulai aja ya, nggak apa-apa boleh. Kalau ada satu juga. Yang penting sudah ada saksi, sudah ada pengawas. Yang paling penting sih pengawas. Pengawas. Nah, tadi kita ya ngomong aja, Pak udah
yang penting pengawas. Kalau hasil dari satu udah mulai, tapi hampir rata-rata nggak pernah ada yang telat. Ya, oke. Setelah semuanya lengkap, mulai, ya kan? Kita baru buka kotak. DPT, DCT dan sebagainya sudah ditaruh di meja-meja di sini ya. Nanti kan di sini ada DPT, ada absen dan sebagainya. Baru kita mulai. Mulainya itu apa? Ketua harus mengambil sumpah anggota dulu. Wajib. Jangan sampai enggak ya. Anggota KPPS dan Pamfum dia ambil sumpahnya. Kalau pengawas saksi itu terserah. Kalau nggak itu ya udah apa-apa. Yang penting petugas KPPS disumpah dulu. Oke, semuanya ada di dalam plastik nanti. Setelah itu, mulai kita buka kotak. Buka kotak yang lebih gampang disarankan adalah surat suara jangan dikeluarin dulu. Keluarkan yang cair-cair dulu. Ada sampul, ada kabel tis 2 piece, ada tinta, ada alat coblos, ada surat suara, ada ya pokoknya macam-macam lah. Itu ada form-form ya. Keluarkan dulu semua surat-surat jangan dulu. Jadi ditaruh dulu nih, alat coblos taruh di bilik, tinta taruh di tempat tinta ya seperti ini dan sebagainya. Kalau sudah selesai semua, surat suara kita keluarkan, kotak suara langsung disegel dengan kabel tis yang 2 itu. Ya langsung disegel taruh di tempat kotak. Tunjukkan dulu ya sama saksi sama pengawas, Pak udah kosong ya. Baru kita hitung surat suara. Surat suara nanti ada 2 sampul, satu berisi 300, satu isi sisanya. Misalkan 605, berarti satu 300, satu 305. Setiap bundel surat suara 20 piece. Jadi dalam 300 itu ada 30 bundel kurang lebih ya. 300 berarti 12 bundel. Ya kurang lebih segitu. Nanti untuk surat suara setelah dikeluarkan, tolong dihitung. Situ tulis 300 bundel, 300 jangan. Keluarkan, bongkar semua, dihitung satu persatu. Ya kan, nanti kan dikasih karet tuh atau ada bekas karet. Mau kan ikatnya 20 nih. Kalau 20 kadang-kadang kebanyakan tuh ikat 50 nggak apa-apa. Habis itu 50 ikat, atau 50 ikat. 50 paling segini, tipis kok. Kayak surat-surat presiden lah persis gitu aja. Ya. Nah, penghitungan itu setelah dihitung, tolong dicatat hasilnya. Misalkan ya, ditulis itu. Ini 300, ini 305, harusnya kan 605. Ternyata setelah itu 604. Gimana tuh? Ya udah, catat aja. Surat suara diterima 604. Nanti catat di form kejadian khusus, ada form kejadian khusus namanya. Catat di situ surat suara diterima 604. Jadi yang dipakai itu bukan 605 lagi, tapi 604. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru mulai pemilihan pemungutan suara. Tolong ketua diturunkan apa caranya. Pak masuk dari sini yang menyerahkan ini. Ya, seperti itu. Diulang setiap 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam terserah. Selama masih bisa ada pemulangan. Karena kan yang datang cuma sekali udah kan pulang lagi, nanti dia datang lagi kan, nanti yang datang pasti yang baru kan. Perlu informasi tata caranya supaya mereka nggak salah dan nggak bingung. Tetap prioritas orang tua, wanita hamil, disabilitas. Itu yang perlu diprioritaskan. Ya. Prioritas artinya walaupun mereka kita sudah. Ya, tapi ya kita izin sampai ke depannya. Apa itu tolong lihat ini ada yang pulang dulu, ada prioritaskan masuk gitu loh. Ya langsung digali masuk, kita ya walaupun mungkin ya namanya orang kadang-kadang ada juga lah yang kayak begitu ya. Sudah majuin kata bukan tempat, ya kan orang tua seperti itu, ya. Wanita hamil atau orang tua atau disabilitas dari gitu. Oke, ya. Lembaran absensi itu gimana? Lembaran absensi. Nanti ada di luar kotak absensi. Oh, berbeda ya. Beda, bukan di dalam kotak. Kemarin ini masalahnya sholat
absensinya nggak ada, yang lain lengkap ya. Absensinya nggak ada, terus itu udah pada daftar. Ya. Iya. Ada nanti ini. Nanti saya ada di belakang, saya ngomong di belakang ya. Saya jawab di belakang Pak ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini Pak. Ini tolong perhatiin sedikit ya. Ini ada sedikit perubahan. Yang kita kenal waktu pilpres apa? Pemilih DPT, apa pemilih tetap. Ada datanya semuanya. Warga kita pasti. Kedua DPTB. Yang kita tahu DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan. Kita tahu kemarin ya. Nah sekarang namanya DP, daftar pemilih pindahan. Tapi nggak usah pusing. Pokoknya kita tahunya DPTB, enggak. Kita nggak usah bilang pusing pemilih tambahan atau pindahan, kita nggak usah pusing dulu. Jadi DPTB itu ada daftarnya, nanti dikasih daftarnya. Dan itu adalah pemilih yang memilih di RW 4, tapi bukan KTP RW 4. Itu namanya DPTB. Satu lagi DPK. Kalau dulu namanya daftar pemilih khusus. Nah, sekarang namanya daftar pemilih tambahan. Ini yang saya takutnya keliru di situ. Ya, DPK ini adalah apa? Kriterianya apa DPK itu? Ada yang tahu? Apa? Kriteria pemilih DPK? Ya. DPK itu adalah pemilih yang berKTP RW 04 tapi tidak terdaftar dalam DPT kita. Mungkin mereka tidaknya bulan Agustus, September, Oktober dan sebagainya. Ya, mereka boleh menggunakan hak pilih jam 12 sampai jam 1. Untuk DPT dan DPTB jam 7 sampai jam 1. Ya, nah, jadi diskon dikasihkan. Ya. Ya, DPT akan membawa surat C pemberitahuan yang kita bagikan. Ya, DPTB akan membawa surat pindah pemilih yang dikeluarkan oleh PPS Fluid, cap belakang kasar. DPK harus membawa fotokopi KTP sebagai bentuk pernyataan bahwa iya benar saya warga RW 04. Seperti itu. Ya. Kalau ada warga lain yang berKTP di luar RW 04, jangan diterima. Ya kan? Jangan kata di luar RW 04 atau saya 05 sebelah aja, sana udah dari sini. Ya kan? Apalagi ya, pas saya dari Jakarta Selatan, pas lagi jalan-jalan nih, saya mau milih nggak bisa. Benar pas saya ngalamin Pak di Green Bay 2017, saya sampai mau berantem sama tuh orang. Pak, saya dengar di radio, saya boleh milih dimanapun juga, seperti berKTP DKI. Nggak bisa, pokoknya tetap nggak mau terima. Akhirnya teman-teman FKDM yang support saya nggak bisa pergi, udah dia pergi, udah gitu doang. Ya, seperti itu. Oke, ya itu pemilih, jenis-jenis pemilih. Jangan sampai salah ya. Kalau dia bawa C pemberitahuan, silakan lihat. Pak, kalau misalkan ada datang nih orang mau milih, Pak, saya ada undangan. Gimana? KTP. Terus diapain? Cocokin ke DPT. Kalau lagi rame gimana? Ada 100 orang tuh dari ngantri, dia tiba-tiba datang, Pak saya nggak mau undangan nih gimana? Saya nggak ada. Tapi dia ada dalam DPT, dia bilang, saya DPT, saya tahu tinggal tuh mau di sini. Nah, ya, jadi gitu Pak, supaya nggak terjadi keributan. Ya kan? Pak saya nggak mau undangan, saya nggak dibagi undangan nih. Kalau kita sempat, kan undangan dipegang sama ketua KPPS, dicek di sana, ada nggak namanya? Ya dong, kan ada situ kan, yang terbagi maupun yang tidak terbagi. Kalau ternyata sudah dibagikan, udah dibagi Pak. Nih kalau terimanya misalkan, atau misalkan, Pak emang belum terbagi nih,
silakan tanda tangan. Kamu ambil aja sobek, kasih dia, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Suruh dia ngantri. Kalau ada, atau paling gampang apa? Pak, cek di DPT online. Gampang kok, cek DPT online, masukin nomor ini, langsung keluar. Ya kan? Pak, ini ada nih Pak, dikasih dia. Pak, ini ada saya terdaftar di TPS. Berapa jadi 24 ya? Ya, ada nih Pak. Bapak undangannya ada nggak? Ada saya tadi Pak, ada gini aja. Kalau misalkan ribet nih, ketua lagi sibuk dan lain sebagainya, kasih kertas kosong aja nih, siapin kertas kosong setengah folio. Pak, silakan dicatat nomor urut absen, nama, nik, dan jenis kelamin. Fungsikan itu sebagai C pemberitahuan. Kalau nggak keburu ngambil, ya seperti itu ya. Jadi banyak ini fleksibel aja. Lihat kondisi pada saat itu. Yang penting adalah kalau dia kekeh memilih silakan selama dia ada dalam DPT. Kalau Pak begini, pasti cek. Wah ada namanya DPT. Pak jam 12 berarti. Tapi Bapak boleh nantinya 12 pas sekarang. Dipaksa tetap nggak bohong, nggak ada apa namanya toleransi apapun. Ingat itu ya Pak ya, Bapak Ibu ya, itu sangat penting karena rawan PSU memunculkan suara ulang. Oke, lanjut ada yang nanya lagi?